Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aurelia Bintang Aryana dari kelas MJ602 dengan NRP 210201070099. Pada UAS Akuntansi Manajemen kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang kemarin. Nomor 1, Sistem Informasi Akuntansi Manajemen atau SIAM. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah mekanisme pengendalian organisasi serta merupakan alat efektif dalam menyediakan informasi yang bermanfaat untuk memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi dari aktivitas yang dilakukan. Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan strategis di Tech Pro, berikut adalah jenis-jenis informasi yang harus dimasukkan dalam sistem informasi akuntansi manajemen atau SIAM. Yang pertama, informasi keuangan yang berisikan laporan laba rugi. Yang kedua, biaya dan pengendalian. Ketiga, informasi operasional. Keempat, operasi anggaran. Yang kelima, informasi pasar dan penjualan. Keenam, informasi sumber daya manusia. Yang kedua, perilaku biaya. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya di Tech Pro, berikut adalah beberapa contoh faktor utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, instalasi kapasitas, dengan kata lain menggunakan kapasitas produksi yang optimal. Yang kedua, efisiensi operasional, untuk mengetahui tingkat efisiensi dalam proses produksi. Yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku di pasar dapat berdampak signifikan pada biaya produksi. Tech Pro perlu memantau dan mengelola harga bahan baku dengan baik. Yang keempat, penggunaan teknologi baru atau inovasi untuk mengurangi biaya melalui otomatisasi atau meningkatkan efisiensi. Struktur tenaga kerja. Selanjutnya, struktur tenaga kerja yang meliputi biaya tenaga kerja termasuk upah, tunjangan, dan pelatihan. Selanjutnya, skala ekonomi produksi dalam jumlah besar biasanya menurunkan biaya per unit melalui distribusi biaya tetap. Ke-8, kebijakan manajemen atau keputusan manajemen terkait penganggaran, pengadaan bahan baku, dan strategi produksi dapat mempengaruhi perilaku biaya. 9, kondisi eksternal atau faktor eksternal seperti perubahan regulasi, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, dan persaingan pasar dapat mempengaruhi biaya perusahaan. 10, tingkat cacat atau pemborosan dalam produksi dapat meningkatkan biaya upah. Untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi pemborosan sangat penting. Perusahaan dapat menggunakan pemahaman tentang perilaku biaya untuk meningkatkan kinerja operasional dan pengolahan biaya dengan lebih efektif melalui beberapa cara. Pertama, dengan merencanakan dan penganggaran lebih akurat. Perusahaan dapat memprediksi perubahan biaya berdasarkan tingkat produksi dan menyesuaikan rencana operasionalnya. Kedua, dengan mengendalikan biaya, perusahaan dapat mengidentifikasi area pengeluaran yang bisa dikurangi tanpa mempengaruhi. Ketiga, melakukan analisis break-even untuk menentukan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Keempat, mengoptimalkan produksi dapat dilakukan dengan meningkatkan volume produksi. Kelima, dalam pengembalian keputusan di harga, memahami biaya produksi dapat membantu menciptakan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Keenam, strategi pengadaan yang efisien dapat dikembangkan dengan menganalisis biaya bahan baku dan komponen lainnya yang berubah dengan volume produksi. Terakhir, evaluasi kinerja secara rutin dengan memantau biaya tetap dan variabel menggunakan manajemen untuk mengambil tindakan korektif jika diperlukan, memastikan operasi berjalan sesuai dengan anggaran dan yang telah ditetapkan. Ketiga, anggaran variabel.
Anggaran variabel adalah jenis anggaran yang disesuaikan berdasarkan tingkat aktivitas atau volume produksi. Dengan anggaran variabel, TechPro dapat memonitor dan mengendalikan biaya lebih efektif. Karena anggaran ini memperhitungkan perubahan dalam biaya variabel seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Ini sangat membantu mengidentifikasi area di mana penghematan bisa dilakukan. Anggaran variabel memungkinkan perencanaan keuangan lebih realistis dan akurat dengan mempertimbangkan berbagai skenario volume produksi. Hal ini membantu TechPro dalam membuat proyeksi yang lebih tepat dan mengurangi resiko penyimpangan anggaran. Keempat, sistem biaya standar. Sistem biaya standar adalah metode akuntansi yang menggunakan biaya perkiraan atau biaya yang ditentukan sebelumnya untuk menghitung biaya produksi produk atau layanan. Dengan sistem biaya standar, TechPro dapat meningkatkan pengendalian biaya, perencanaan, dan pengambilan keputusan, serta mencapai kinerja operasional yang lebih baik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan sistem biaya standar di TechPro, yaitu yang pertama, melakukan perencanaan dan persiapan pemahaman tujuan dengan memastikan manajemen dan tim proyek memahami tujuan dan manfaat dari biaya standar. Kedua, analisis biaya historis dengan mengumpulkan data biaya, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ketiga, penetapan standar dengan melakukan studi waktu dan gerakan untuk menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah dalam proses produksi. Keempat, pengembangan sistem dan proses. Dengan memilih perangkat lunak akuntansi yang mendukung biaya standar dan integrasikan dengan sistem informasi yang ada. Kelima, pelatihan dan edukasi. Pelatihan dan edukasi dengan melatih karyawan dari berbagai departemen tentang konsep biaya standar, cara menghitung, dan bagaimana menggunakan informasi ini dalam pekerjaan sehari-hari. Pastikan manajemen memahami bagaimana menggunakan data biaya standar untuk pengambilan keputusan strategis. Keenam, implementasi dan pengujian. Karena dengan mengevaluasi hasil proyek, percontohan, identifikasi masalah, dan lakukan sesuai yang diperlakukan sebelum implementasi ini. 7. Pemantauan dan evaluasi rutin. Pemantauan dan evaluasi rutin dengan membuat laporan kinerja yang menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dibanding dengan standar yang telah ditetapkan. 8. Penyempurnaan atau melakukan tindakan korektif. Untuk mengatasi penyimpangan yang signifikan, terus-menerus lakukan penyempurnaan terhadap sistem biaya standar berdasarkan umpan balik atau hasil evaluasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.